pagi ini kita bisa memulai ibadah doa kita. Mari jemaat Tuhan kita mulai berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih setiap rahmat Tuhan, setiap pertolongan Tuhan. Kita percaya sudah menyiapkan setiap berkat, setiap pertolongan di tahun 2023 ini. Kami menyembah Yesus, kami menyembah pujian, menyembah kemuliaan nama-Mu. Haleluya, Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah. Engkau satu-satunya Allah yang kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih. Mari katakan sama-sama yang kudus. yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang ku sembah. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku Yesus, Engkau
Kami mengucap syukur Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Aku mau selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku
perlindungan-Mu Tuhan. Engkau tempat kami berlindung. Engkau tempat kami memohon untuk setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini Engkau mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang berlimpah-limpah. Setiap pertolongan Tuhan kami bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Engkau terlebih besar dari setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari berfirmanlah Tuhan. Apa yang kau rindu sampaikan. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan renungan. Kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Dan kami rindu firman-Mu tumbuh subur, bahkan berbuah lebat Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh dikuatkan, kami boleh dihiburkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan untuk tebus dengan kuasa darah. Setiap perkataannya adalah perkataan-Mu ya Tuhan. Hikmat dan wahyu-Mu tercurahkan atas hamba-Mu. Terima kasih. Kami menyerahkan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami siap menerima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat tahun baru. Saya kira tidak terlambat ya kalau saya mengucapkan selamat tahun baru sekarang ini ya. Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar sebuah firman Tuhan yang saya beri judul shelter atau tempat perlindungan. Diambil dari sebuah mazmur yang sangat terkenal terutama di tahun 2022 yang lalu. Mazmur ini menjadi mazmur yang menjadi berkat dan kekuatan bagi banyak orang, juga bagi saya. Ya, saya menghafalkan mazmur ini menjadi kekuatan pada saat saya menghadapi masalah sakit penyakit saya ya, COVID-19 yang lalu. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari dari Mazmur 91, hanya satu ayat, yaitu ayat yang pertama. Ya, ayat yang pertama kita akan baca bersama-sama jemaat Tuhan. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, jemaat Tuhan, saya kira jemaat Tuhan pernah ya berlindung. Pada waktu kita hujan, kita akan berlindung dari payung. Pada waktu kita panas, kita akan berlindung dan mencari tempat-tempat yang teduh untuk berjalan, atau kita memakai topi. Pada saat kita berlindung, ada rasa aman gitu, ada rasa tenang gitu ya di dalam hati kita. Kita tidak menjadi khawatir. Nah, jemaat Tuhan, di ayat ini ditawarkan kepada kita, diperlihatkan kepada kita bahwa ada satu tempat perlindungan yang paling aman, yang paling tenang dan tentram, yaitu di mana di sana ada yang maha tinggi dan yang maha kuasa. Di sini dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dalam terjemahan lain, kata duduk itu ditulis dengan orang yang berdiam. Duduk itu artinya berdiam. Jadi siapa saja yang berdiam dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Wah, itu satu tempat yang saya kira tempat yang paling aman dimanapun ya. Karena saat kita berlindung, saat kita bermalam, kita ada di satu wilayah di mana di sana dikuasai oleh pribadi yang maha tinggi dan yang maha kuasa. Wah, itu tempat yang luar biasa menyenangkan jemaat Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, kata yang maha tinggi itu di dalam terjemahan Ibrani ditulis dengan kata Elyon, dan kata yang maha kuasa itu ditulis dalam bahasa Ibrani dengan kata El Shaddai. Ya, kita melihat di sini ada dua nama Allah yang ditampilkan. Ya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Elyon yang maha tinggi, dia pencipta, dia adalah Allah semesta alam, dan dia adalah El Shaddai sebagai Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ya,
Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Allah dengan kata Elyon dan El Shaddai. Nah jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari ya ada banyak sekali pemantik rasa takut ya, seperti misalnya saat kita melihat di televisi atau di media-media sosial yang lainnya atau di grup-grup ya, kita melihat ada postingan-postingan, ada banyak hal yang membuat kita bisa menjadi khawatir, bisa menjadi takut ya, bisa menjadi lemah ya. Nah jemaat Tuhan, bahkan pada waktu tahun 2002 yang lalu sudah dicanangkan, sudah didengungkan bahwa tahun 2023 adalah tahun di mana ada banyak kesusahan yang akan menimpa. Wah, sebelum memasuki tahun 2023 aja kita udah disodorkan dengan hal yang membuat kita bisa takut. Gimana nih nasibnya dengan saya, dengan keluarga saya. Dan saat kita memasuki tahun 2023 mungkin pemikiran itu masih ada dalam pikiran kita, dalam pikiran kita, sehingga kita merasakan, aduh gimana nih dengan keadaan saya. Ya, apakah saya bisa ya melewati semuanya? Nah, jemaat Tuhan, ayat ini merupakan jaminan bagi kita. Ya, kita mungkin menghadapi segala hal yang memberatkan kita, tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita harus berlindung dalam naungan yang maha tinggi, diam dalam lindungan yang maha tinggi, dan bahkan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya kita dekat, kita intim dengan Allah. Nah, jemaat Tuhan, ada satu binatang yang ditulis dalam Alkitab. Nah, binatang ini adalah binatang yang sangat kecil dan lemah. Ya, kecil, umur mungkin sekitar 20 atau 25 cm ukuran, yang sangat kecil. Dia binatang yang lucu, ada taringnya gitu ya, lucu, kecil semuanya. Nah, binatang ini dia suka dengan makan rumput ya, pokoknya rumputan gitu. Tapi binatang ini luar biasa jemaat Tuhan. Kenapa? Karena binatang ini dia membuat rumahnya itu ada di atas bukit batu yang tinggi. Firman Tuhan katakan binatang ini bijaksana, binatang ini luar biasa karena dia membuat rumahnya di bukit batu yang tinggi. Apa gunanya? Apa keistimewaannya dia membuat rumah di bukit batu yang tinggi? Ternyata luar biasa jemaat Tuhan. Pada waktu mereka mencari makan, mereka itu memiliki musuh-musuh di sekitar mereka, ya, predator seperti ular atau burung raja wali, burung elang. Jadi pada waktu mereka mencari makan, maka mereka itu akan bersiaga. Ya, dan pada waktu mereka mendengar ada pemimpinnya, mendengar ada sebuah gerakan yang lain seperti gerakan predator, seperti raja wali yang akan siap menerkam kelompok pelanduk ini, maka ya pelanduk ini, si ketuanya ini, si yang jantan ini, dia akan mengetukkan kakinya dalam 1 detik 7 kali. 7 kali dalam 1 detik, dan itu terdengar oleh seluruh kelompoknya. Dan pada saat Raja Wali itu siap menerkam dari atas, mereka udah lari semuanya. Mereka lari kemana jemaat Tuhan? Mereka lari ke rumah mereka, ke bukit batu yang mereka buat, lubang-lubang yang kecil yang mereka buat. Mereka lari ke sana, mereka bersembunyi di bukit batu itu. Pada waktu Raja Wali mulai mau menerkam mereka masuk ke situ, Raja Wali gak bisa masuk karena badannya besar. Dan hanya kepalanya Raja Wali saja yang bisa masuk, si pelanduknya ada di dalam. Dan kemudian Raja Walinya hanya melihat si pelanduk tidak bisa memakannya. Pelanduknya kemudian bilang kepada Raja Wali, nggak kena. Ya. Jadi memang pelanduk ini luar biasa karena pelanduk ini bisa berlindung dari pemangsa. Ya, nah jemaat Tuhan, pelanduk ini adalah gambaran kehidupan kita. Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita memiliki banyak musuh, ya, musuh-musuh kegelapan yang siap menghancurkan kita, yang siap menghancurkan iman kita, melemahkan kita, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Jemaat Tuhan, pada saat kita menghadapi musuh-musuh yang menyerang kita, jangan lari kepada manusia, jangan lari kepada yang lain, tetapi lari ke bukit batu sama seperti pelanduk itu. Lari ke bukit batu kita. Siapakah bukit batu kita? Di dalam firman Tuhan yang tadi dikatakan, yaitu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Elyon dan El Shaddai. Itu adalah bukit batu kita. Larilah ke sana.
Larilah ke bukit batu itu. Pada waktu musuh menyerang kita, mereka tidak akan bisa membinasakan kita. Bahkan kita dapat berkata kepada musuh kita, enggak kena, enggak kena, enggak kena. Kenapa kita bisa berkata demikian? Karena kita ada dalam lindungan yang maha tinggi. Bahkan kita bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kita ada dalam posisi yang aman karena kita memiliki tempat perlindungan, bukit batu kita, yaitu Allah. Ya, bahkan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 2 dikatakan bahwa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku ialah Allah yang ku percaya. Dalam menghadapi apapun, jemaat Tuhan, ya, ingat bahwa kita memiliki tempat perlindungan. Saat kita udah merasa lemah, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kita sudah angkat tangan. Mungkin masalah kita udah berat. Memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan berdiam diri, tapi larilah. Carilah tempat perlindungan kita. Diamlah di bukit batu kita, yaitu Elyon dan El Shaddai. Jemaat Tuhan, bukit batu kita adalah bukit batu yang kuat, yang tak dapat dihancurkan oleh apapun. Sebab itu mari kita akan senantiasa berlindung kepadanya. Datanglah selalu kepadanya, mendekatlah selalu kepadanya, diamlah selalu di dalam hadiratnya. Ya, duduklah dan diamlah di hadiratnya, maka di sana kita akan menerima kekuatan untuk kita melewati hari-hari kita. Mungkin musuh ya siap menghancurkan kita, tetapi kita akan tetap bertahan, kita akan tetap kuat, bahkan kita akan tetap melawan. Kenapa? Karena Allah menjadi sumber pertolongan kita, menjadi perlindungan kita, shelter. Dia adalah tempat perlindungan bagi kita. Jemaat Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi pertolongan dan kekuatan bagi kita dalam tahun 2023. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi bekal dalam kita melewati sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan kembali masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menolong setiap kita. Sebab kuasanya nyata di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat
setiap doa itu akan Tuhan jawab, Tuhan dengar, dan sesuai dengan waktu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita akan sama-sama keluarkan suara kita. Kita akan berdoa untuk gembala sidang kita. Kita berdoa untuk tim bintang 5. Kita berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang ada di gereja kita, supaya di awal tahun yang baru ini ada hati yang baru, ada semangat yang baru, ada kesatuan hati di dalam kita melayani Tuhan. Mari kita akan keluarkan suara kita. Bapak, kami berdoa saat ini untuk Bapak Gembala sidang kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau senantiasa menyertai, melindungi, dan senantiasa menopang Bapak Gembala sidang kami. Tuhan akan terus Tuhan pakai Bapak Gembala sidang kami untuk boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami, untuk boleh membawa kami Tuhan domba-dombamu Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, supaya boleh mengerti setiap isi hati-Mu melalui setiap firman yang disampaikan. Tuhan tolong selalu, Tuhan tolong topang terus Tuhan Bapak Gembala sidang kami dalam kehidupannya, biar apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan akan tolong, Tuhan akan menolong setiap apa yang menjadi pergumulan Bapak Gembala sidang kami. Kami sudah tim bintang 5 Tuhan, biarkan setiap mereka yang sudah Tuhan pilih boleh bekerja melayani Tuhan dengan hati. Mereka boleh bersatu hati Tuhan, boleh membangun gereja kami Tuhan. Kami juga berdoa saat itu seluruh pelayan Tuhan di gereja kami, berikan kesatuan hati buat setiap kami Tuhan, hati yang baru, semangat yang baru dalam kami melayani Tuhan, supaya pelayan kami boleh menjadi dipa yang kami dapat Tuhan, semakin menjadi berkat buat banyak orang, dan nama Tuhan yang dipilihkan, dan banyak orang yang boleh mengenal Engkau secara pribadi melalui pelayanan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita juga akan berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang terbaring sakit. Yang kita tahu yang sedang sakit, kita akan sama-sama doakan, kita akan dukung dalam doa. Kita juga akan berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, yang karena ketidakberdayaan mereka tidak bisa kembali datang beribadah secara onsite. Kita akan berdoa, kita akan topang setiap mereka, supaya mereka juga boleh tetap memiliki semangat, memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Mari kita keluarkan suara kita. Bapak, kami berdoa sampai di Tuhan untuk sidang jemaat Tuhan yang mungkin sedang terbaring sakit. Tuhan, kami percaya Tuhan akan melawat setiap mereka secara pribadi Tuhan. Biar Tuhan akan menjamah, menyembuhkan, memulihkan kesehatan setiap mereka. Kalau mereka ada yang mengalami pergumulan juga, Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar buat setiap mereka Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan, yang mengalami pergumulan Tuhan berikan jalan keluar Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia Tuhan, yang tidak lagi memungkinkan untuk mereka datang beribadah secara onsite Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami topang setiap mereka Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan selalu ada buat setiap mereka, supaya mereka boleh senantiasa Tuhan tetap mengasihi Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Berikan sukacita buat setiap mereka Tuhan, sehingga di dalam ketidakberdayaan mereka Tuhan, tengah-tengah usia mereka sudah lanjut Tuhan, mereka tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita juga akan berdoa untuk tahun yang baru yang sudah kita lewati beberapa hari. Biarlah Tuhan senantiasa menopang setiap kita. Kalau kita memiliki pergumulan, kita nyatakan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang akan terus menopang setiap kita sampai kita bisa melewati setiap hari demi hari selama satu tahun ini. Kita akan berdoa, kita keluarkan suara kita. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk tahun yang baru, sudah kami mulai jalan Tuhan. Kami lewati, memohon pertolongan Tuhan, supaya kami melewati hari lepas hari Tuhan. Ada pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada campur tangan Tuhan di dalam setiap kami, boleh melewati hari lepas hari. Kami tahu Tuhan tidak mudah, kami tahu Tuhan tidak gampang, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan. Kami siap melewati hari lepas hari Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kami kekuatan, semangat, sukacita, pengharapan. Biar hidup kami Tuhan boleh semakin hari berkenan di hadapan Tuhan. Tolong setiap kami, pergumulan kami apapun Tuhan tahun yang lalu, kami percaya Tuhan yang akan tolong campur tangan. Dan tahun yang baru kami boleh mendapatkan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita naikkan kembali. Engkaulah sumber kekuatan. Engkaulah sumber
belas kasihan Tuhan senantiasa ada buat bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk pemerintah di negara kita, biar Tuhan yang tolong setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan, biar mereka boleh menjadi terang, mereka boleh menjadi teladan di tengah-tengah pemerintahan di negara kita. Kita keluarkan suara kita. Bapak, kami berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami, kota Bandung Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan yang turunkan belas kasihan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Segala kejadian bencana alam yang terjadi Tuhan, kami tahu semua kita ada di dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan akan terus menopang setiap kami, memberikan kekuatan buat setiap kami. Terlebih Tuhan, kami berdoa saat ini untuk pemerintah di negara kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Terlebih kalau banyak anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintah di negara kami, Tuhan tolong supaya anak-anak Tuhan ini boleh menjadi teladan, boleh menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan pemerintah di negara kami Tuhan, supaya melalui itu semua Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami belum menyelesaikan ibadah doa kami percaya biar itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menyukakan hati Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita akan sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah menyelesaikan ibadah doa pagi kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.